Irak dijuluki sebagai tempat lahirnya peradaban, karena di wilayah inilah peradaban pertama kali berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Wilayah ini dulu dikenal sebagai Mesopotamia, yang terletak di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat, menjadi pusat kebudayaan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Irak menjadi tempat lahirnya banyak inovasi penting dalam sejarah manusia, seperti sistem penulisan pertama yang dikenal dengan aksara cuneiform, serta pengembangan hukum tertulis, seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir. Irak pernah menjadi salah satu negara paling makmur di Timur Tengah, terutama pada era 1970 awal. Pendapatan negara sangat tinggi berkat ekspor minyak, sementara pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berkembang pesat. Pemerintah saat itu mampu menyediakan layanan publik gratis, termasuk kuliah dan perawatan kesehatan. Irak bahkan dikenal sebagai negara Arab dengan tingkat literasi tertinggi dan menjadi pusat akademik serta budaya di kawasannya. Namun, kemakmuran itu mulai runtuh setelah Perang Irak-Iran pada 1980. Konflik yang berlangsung 8 tahun menghabiskan anggaran besar, merusak infrastruktur, serta menyedot sumber daya ekonomi. Setelah perang selesai, Irak terjerat utang luar negeri yang besar dan stabilitas ekonomi mulai melemah. Kondisi memburuk ketika Irak menginvasi Kuwait pada 1990, yang kemudian berujung pada Perang Teluk dan sanksi ekonomi PBB. Sanksi tersebut memutus akses Irak terhadap perdagangan global, sehingga harga kebutuhan melambung, layanan publik runtuh, dan kemiskinan meningkat drastis. Situasi semakin parah setelah invasi Amerika Serikat pada 2003. Jatuhnya rezim lama menciptakan kekosongan kekuasaan, konflik internal, dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Irak, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Irak terletak di kawasan Timur Tengah, di bagian barat daya Asia. Negara ini berbatasan dengan beberapa negara penting, seperti Turki di utara, Iran di timur, Kuwait di selatan, Arab Saudi di tenggara, Yordania di barat daya, serta Suriah di barat. Posisi Irak yang berada di persimpangan antara Asia Barat dan dunia Arab, membuatnya memiliki sejarah panjang yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan peradaban besar di kawasan tersebut. Irak memiliki letak yang strategis karena menjadi penghubung antara wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan semenanjung Arab dengan negara non-Arab. Secara geografis, Irak memiliki medan yang sangat beragam, mulai dari gurun pasir yang luas di bagian tengah dan selatan, hingga pegunungan yang menjulang tinggi di utara, terutama di wilayah Kurdistan. Dua sungai besar, Tigris dan Eufrat, mengalir melalui bagian tengah negara ini, menciptakan tanah subur yang mendukung kehidupan pertanian dan menjadi pusat peradaban Mesopotamia yang legendaris. Sungai-sungai ini juga memberikan jalur transportasi yang penting serta sumber air bagi penduduk di sekitar kawasan tersebut. Luas wilayah Irak sekitar 438.317 km persegi, yang menjadikannya negara terbesar ke-58 di dunia dan ke-12 terbesar di semenanjung Arab. Irak adalah negara yang sangat beragam secara etnis, yang mencakup sejumlah besar kelompok yang berbeda, baik dalam hal bahasa, budaya, maupun identitas. Keragaman ini telah menjadi bagian penting dari sejarah dan dinamika sosial Irak. Sebagian besar penduduk Irak adalah orang Arab, yang mendominasi wilayah tengah dan selatan negara ini, serta memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan budaya negara. Namun, selain kelompok Arab, Irak juga dihuni oleh sejumlah kelompok etnis lain yang memainkan peran signifikan dalam kehidupan sosial dan politik, salah satunya adalah masyarakat Kurdi.
Orang Kurdi, yang merupakan kelompok etnis terbesar kedua di Irak, terutama tinggal di wilayah utara negara tersebut, yaitu di kawasan yang dikenal sebagai Kurdistan. Wilayah ini memiliki otonomi yang cukup luas, yang memungkinkan mereka untuk memiliki pemerintah regional sendiri, pasukan keamanan, dan kebijakan ekonomi yang berbeda dari pemerintah pusat di Baghdad. Masyarakat Kurdi memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dari mayoritas Arab di Irak, dan mereka telah lama memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pengakuan lebih luas di tingkat nasional, termasuk hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. Selain orang Kurdi dan Arab, terdapat juga kelompok etnis lainnya, seperti Turkmen, yang mayoritasnya berada di bagian utara dan tengah Irak. Meskipun jumlah mereka lebih kecil dibandingkan dengan Arab dan Kurdi, mereka memiliki identitas budaya dan bahasa yang kuat, yang seringkali mencerminkan pengaruh dari Kekaisaran Ottoman. Turkmen di Irak menghadapi tantangan terkait dengan identitas mereka, karena seringkali mereka terjebak dalam persaingan politik antara Arab dan Kurdi, terutama dalam wilayah yang kaya akan minyak seperti Kirkuk. Secara keseluruhan, total populasi Irak diperkirakan mencapai sekitar 47 juta jiwa pada tahun 2025, meskipun angka ini bisa berubah tergantung pada faktor demografis dan migrasi. Irak memiliki tingkat kelahiran yang tinggi, yang menyebabkan populasi muda yang cukup besar, dengan hampir setengah dari penduduknya berusia di bawah 25 tahun. Meskipun begitu, tingkat pertumbuhan ini juga menghadapi tantangan besar, seperti tingginya tingkat pengangguran, ketidakstabilan politik, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih dari dampak perang. Agama memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Irak, dan negara ini merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar umat Muslim di dunia. Secara historis, Irak memiliki posisi sentral dalam perkembangan agama Islam, terutama di dunia Arab, karena Baghdad pernah menjadi pusat kekhalifahan Abbasiyah yang mengembangkan ilmu pengetahuan, budaya, dan teologi. Sebagian besar penduduk Irak adalah Muslim, tetapi mereka terbelah menjadi dua kelompok besar, Syiah dan Sunni. Mayoritas penduduk Irak adalah Muslim Syiah, yang terutama terpusat di wilayah selatan negara dan di kota-kota seperti Najaf dan Karbala. Sementara itu, umat Muslim Sunni, yang umumnya tinggal di daerah barat dan utara Irak, juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik negara ini. Baghdad, ibu kota Irak, memiliki populasi yang lebih beragam, dengan banyak orang Sunni dan Syiah yang tinggal bersama meskipun ketegangan sektarian seringkali terjadi. Ketegangan ini semakin meningkat setelah invasi Amerika Serikat pada 2003, yang menggulingkan rezim Saddam Hussein dengan mayoritas Sunni, dan menggantinya dengan pemerintah lebih representatif dari kelompok Syiah, yang kemudian menambah ketegangan antara kedua kelompok. Selain Islam, Irak juga menjadi rumah bagi beberapa komunitas agama minoritas, meskipun populasinya semakin menurun dalam beberapa dekade terakhir. Kristen adalah salah satu agama minoritas utama di Irak, dengan komunitas yang sebagian besar terdiri dari penganut Chaldean dan Assyrian. Ibu kota Irak adalah Baghdad, salah satu kota paling penting dalam sejarah dunia. Kota ini memiliki akar sejarah yang sangat dalam, yang membentang ribuan tahun ke belakang. Didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Abbasiyah, Baghdad cepat berkembang menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, Baghdad menjadi salah satu kota terbesar di dunia dan dikenal dengan julukan Kota Perdamaian. Pada saat itu, Baghdad adalah pusat peradaban Islam yang sangat berpengaruh, tempat berbagai disiplin ilmu seperti astronomi, matematika, filosofi, dan kedokteran berkembang pesat. Pusat ilmuwan dari berbagai penjuru dunia, seperti Al-Khwarizmi dan Al-Razi, pernah bekerja di Baghdad, menjadikannya salah satu kota paling maju di dunia. Namun, sejarah Baghdad tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1258, Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Han, yang mengakhiri era kejayaannya sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia.
Meski demikian, Baghdad terus berkembang kembali, meskipun tidak lagi mencapai kejayaan yang sama seperti sebelumnya. Kota ini juga sempat berada di bawah kekuasaan Ottoman selama berabad-abad, dan setelah itu berada di bawah pengaruh Inggris sampai akhirnya Irak merdeka pada tahun 1958. Pada abad ke-20 dan 21, Baghdad mengalami berbagai perubahan signifikan yang banyak dipengaruhi oleh situasi politik dan konflik. Kota ini menjadi pusat dari banyak peristiwa penting, terutama setelah invasi Irak pada tahun 2003 oleh koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pasca invasi, Baghdad dilanda ketidakstabilan yang hebat, dengan ledakan bom, serangan teroris, dan pertempuran yang mengganggu kehidupan sehari-hari warganya. Meskipun berada dalam masa-masa sulit, Baghdad tetap menjadi simbol penting bagi Irak, baik secara politik maupun budaya. Kehidupan sehari-hari di Baghdad kini merupakan campuran antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, kota ini tetap mempertahankan banyak elemen budaya tradisional, seperti pasar-pasar yang ramai, masjid-masjid bersejarah, dan tempat-tempat ibadah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Di sisi lain, Baghdad juga terus berusaha mengembangkan infrastruktur modern, meski terkendala oleh ketegangan politik dan ekonomi. Gedung-gedung tinggi dan pusat perbelanjaan mulai bermunculan, namun masih terlihat kontras dengan banyaknya wilayah yang belum sepenuhnya pulih dari dampak konflik. Ekonomi Irak sangat bergantung pada sektor minyak, yang menjadi tulang punggung utama pendapatan negara. Minyak bumi di Irak merupakan salah satu cadangan terbesar di dunia, dengan beberapa ladang minyak terletak di daerah selatan dan utara negara tersebut. Penghasilan dari ekspor minyak menyumbang lebih dari 90% dari total pendapatan negara, menjadikannya sektor yang sangat vital dalam menopang ekonomi Irak. Meski memiliki potensi yang sangat besar, ketergantungan pada minyak juga membuat perekonomian Irak rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang seringkali memengaruhi kestabilan ekonomi negara. Namun, meskipun minyak mendominasi ekonomi, sektor-sektor lainnya juga memainkan peran penting dalam perekonomian Irak, meski kontribusinya relatif kecil. Pertanian, misalnya, memiliki sejarah panjang di Irak, terutama di wilayah yang dilalui oleh Sungai Tigris dan Eufrat. Tanah subur di sepanjang kedua sungai ini memungkinkan pengembangan berbagai komoditas pertanian seperti gandum, beras, kapas, buah-buahan, dan sayuran. Namun, sektor pertanian Irak menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya investasi dalam teknologi pertanian modern, kerusakan akibat konflik yang berkepanjangan, serta masalah dalam pengelolaan sumber daya air yang kritis. Irak memiliki sejarah yang panjang dan kaya, berawal dari peradaban kuno yang berkembang di Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Wilayah ini dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban manusia pertama. Di sini, bangsa Sumeria, Babilonia, dan Asyur menciptakan sistem tulisan pertama, hukum, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan arsitektur. Babilonia, dengan Raja Hammurabi yang terkenal, menjadi pusat penting dalam sejarah dunia kuno. Setelah berbagai peradaban tersebut, wilayah Irak menjadi bagian dari kerajaan besar, termasuk Kekaisaran Persia, Kekaisaran Alexander Agung, dan Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-7, Irak menjadi bagian dari Kekhalifahan Islam dan menjadi pusat ilmu pengetahuan serta budaya selama periode Abbasiyah, terutama di kota Baghdad yang terkenal dengan perpustakaan dan pusat intelektualnya. Selama berabad-abad, Irak berada di bawah dominasi berbagai kekuatan luar, termasuk Kekaisaran Ottoman yang menguasai wilayah ini dari abad ke-16 hingga Perang Dunia Pertama. Setelah kekalahan Ottoman, Irak jatuh ke bawah mandat Inggris pada tahun 1920 yang memunculkan ketegangan etnis dan agama. Pada tahun 1932, Irak merdeka dan menjadi kerajaan di bawah Raja Faisal I. Pada abad ke-20,
Irak mengalami periode ketidakstabilan politik yang panjang. Setelah jatuhnya monarki pada tahun 1958, negara ini mengalami beberapa perubahan pemerintahan, hingga akhirnya Saddam Hussein mengambil alih kekuasaan pada tahun 1979. Di bawah kepemimpinan Saddam, ia memperkenalkan program pembangunan besar-besaran, termasuk pembangunan proyek-proyek di sektor industri, transportasi, dan kesehatan. Infrastruktur Irak berkembang dengan pesat, dan standar hidup masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Baghdad, sangat meningkat. Namun beberapa tahun setelahnya, Irak terlibat dalam perang dengan Iran pada tahun 1980 hingga 1988, yang memakan banyak korban dan merusak ekonomi. Kemudian, invasi Kuwait pada tahun 1990 mengarah pada Perang Teluk yang mengakibatkan embargo internasional yang melumpuhkan negara ini. Pada tahun 2003, Amerika Serikat memimpin invasi ke Irak yang menggulingkan Saddam Hussein dan mengubah tatanan politik negara. Namun, invasi tersebut memicu konflik sektarian, kebangkitan kelompok teroris seperti ISIS, dan ketidakstabilan yang berlangsung lama. Hingga saat ini, Irak masih berjuang untuk mengatasi tantangan pasca perang, memulihkan ekonomi, dan membangun kembali infrastruktur serta stabilitas politik. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Irak. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.